kalian bahwa dalam upaya menghindari penangkapan oleh penjajah, bendera Indonesia yang berukuran besar itu dipotong menjadi 2 bagian? Bagaimana kisahnya? Berikut sejarah dipotongnya bendera pusaka Indonesia. Pada masa Perang Kemerdekaan Indonesia, bendera pusaka menjadi simbol semangat perjuangan dan keberanian. Bendera ini memiliki sejarah yang menggetarkan hati. Pada tahun 1945, ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, bendera pusaka yang berwarna merah putih dengan lambang bintang dan bulan terangkat di atas Istana Merdeka. Namun, situasi saat itu sangat genting. Penjajah Belanda berusaha untuk menangkap para pejuang kemerdekaan dan menghentikan pergerakan proklamasi. Dalam upaya menghindari penangkapan oleh penjajah, bendera pusaka yang berukuran besar itu dipotong menjadi 2 bagian. Bagian merah dengan lambang bintang dan bulan tetap dipegang oleh pejuang, sementara bagian putih ditempatkan di tempat yang berbeda. Dengan demikian, penjajah tidak dapat menemukan bendera secara utuh. Pada tanggal 29 Oktober 1945, sekelompok pejuang Indonesia dengan berani dan cerdik melakukan sebuah tindakan bersejarah. Mereka memutuskan untuk memotong bendera pusaka Indonesia yang sedang dikibarkan di Hotel Yamato. Untuk menghindari penangkapan oleh penjajah Belanda, keputusan tersebut merupakan salah satu momen penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Tindakan tersebut terjadi pada saat perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya dari penjajah Belanda yang berusaha merebut kembali wilayah jajahannya. Belanda sangat ingin menangkap para pemimpin kemerdekaan Indonesia dan melumpuhkan semangat perjuangan mereka. Dalam upaya untuk melindungi para pemimpin tersebut, maka mereka memutuskan untuk memotong bendera pusaka Indonesia yang saat itu sedang dikibarkan di Hotel Yamato. Bendera tersebut adalah simbol kebesaran dan kebanggaan bangsa Indonesia. Para pejuang yang melakukan tindakan tersebut mengerti akan pentingnya bendera dalam perjuangan kemerdekaan. Dengan memotong bendera, mereka berharap dapat menipu penjajah Belanda agar mengira bahwa kehadiran para pemimpin tidak sedang berada di sana. Aksi menggembirakan ini berhasil membuat penjajah Belanda terkecoh. Mereka mengira bahwa para pemimpin Indonesia sudah tidak berada di tempat tersebut, sehingga aksi penangkapan yang direncanakan gagal terjadi. Tindakan tersebut menjadi bukti kecerdikan dan keberanian para pejuang Indonesia dalam melawan penjajah. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, pemotongan bendera pusaka Indonesia ini menjadi salah satu cerita yang menginspirasi. Tindakan tersebut memperlihatkan semangat juang yang tinggi dari sekelompok pejuang yang tidak ragu untuk mengambil tindakan berani demi menyelamatkan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Momen pemotongan bendera pusaka Indonesia ini juga mengingatkan kita akan pentingnya kesetiaan terhadap negara. Bendera merupakan simbol yang dihormati dan melambangkan persatuan, sehingga melindunginya adalah tugas bersama kita semua. Dalam cerita lain, diceritakan bahwa pada tanggal 28 Oktober 1945, tepatnya beberapa bulan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, terjadi insiden yang dikenal dengan pemotongan bendera pusaka. Insiden ini terjadi di Hotel Yamato, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat. Pada saat itu, Indonesia masih berada di bawah penjajahan Jepang yang kala itu sedang menduduki Nusantara. Tentu, sebagai bangsa yang baru merdeka, Indonesia memiliki keinginan untuk mendapatkan kembali kedaulatan yang telah direbut oleh penjajah selama berabad-abad. Insiden pemotongan bendera pusaka terjadi ketika sekelompok pemuda Indonesia yang dipimpin oleh Hosea Idris merampas bendera pusaka dari tangan seorang petugas Jepang yang saat itu sedang menjaga bendera tersebut. Tindakan ini, meskipun merupakan protes yang ekspresif, sebenarnya tidak dapat diterima sebagai gerakan yang terorganisir. Pemuda-pemuda tersebut tidak memiliki persiapan yang memadai dan pengetahuan tentang tata cara melaksanakan protes dengan baik. Hal ini juga dapat dilihat dari tanggapan mereka setelah aksi pemotongan tersebut, yang membuat mereka segera ditangkap oleh pihak Jepang. Setelah insiden ini terjadi, para pemuda tersebut langsung ditahan dan diinterogasi oleh otoritas Jepang. Mereka dihukum dengan cara yang kejam dan tidak manusiawi. Beberapa di antara mereka bahkan kehilangan nyawa mereka dalam proses interogasi tersebut. Namun, peristiwa pemotongan bendera pusaka ini memberikan semangat baru kepada bangsa Indonesia dalam perjuangan untuk meraih kemerdekaan. Insiden ini menjadi momen penting yang memicu semangat pahlawan rakyat Indonesia terhadap penjajahan Jepang. Pada tahun 1961,
Pemerintah Indonesia resmi mengakui tanggal 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda untuk mengenang semangat perjuangan pemuda Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Bendera pusaka yang sempat dicabut oleh pemuda kini dijaga dengan baik dan menjadi simbol berharga bagi bangsa Indonesia. Latar belakang dan alasan dibalik pemotongan bendera pusaka. Sebagai salah satu simbol nasional yang sangat penting, bendera pusaka merupakan lambang kemerdekaan dan kehormatan bagi bangsa Indonesia. Bendera pusaka ini juga berperan dalam memberikan penghargaan kepada pahlawan-pahlawan yang telah gugur dalam perjuangkan dan merebut kemerdekaan kita. Namun, tahukah Anda mengapa ada pemotongan pada bendera pusaka Indonesia? Hal ini berkaitan erat dengan sejarah perjuangan para pejuang Indonesia dalam merebut kemerdekaan. Pemotongan bendera pusaka ini memiliki arti simbolis yang sangat dalam. Pada tahun 1945, saat proklamasi kemerdekaan Indonesia, di mana kita menyatakan diri sebagai negara merdeka, bendera pusaka Indonesia masih utuh dengan ukuran yang cukup panjang. Namun, terkait dengan situasi yang sulit dan terbatasnya sumber daya pada masa itu, bendera pusaka harus dipotong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil. Bendera pusaka yang sudah dipotong kemudian dijadikan piagam penghargaan bagi para pahlawan yang telah berjuang dan gugur dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Tindakan ini sebagai bentuk apresiasi dan penghormatan kepada mereka yang telah berkorban demi kemerdekaan negara. Pemotongan bendera pusaka juga mempunyai makna bahwa setiap bagian bendera memiliki arti yang sama, menggambarkan persatuan dan kesatuan dari berbagai suku, agama, dan bangsa yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini, pemotongan bendera pusaka menjadi simbol bahwa semua elemen bangsa mempunyai peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjaga dan memajukan negara ini. Melalui pemotongan bendera pusaka, kita juga menghargai peran individu dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, tak peduli siapa dan dari mana asalnya. Karena setiap individu memiliki kontribusi yang berarti. Pemotongan bendera pusaka adalah pengingat bagi kita semua akan pentingnya persatuan dan kebersamaan dalam membangun bangsa. Bendera pusaka ini memiliki makna dan simbolisme yang mendalam bagi setiap warga negara Indonesia. Lebih dari sekedar selembar kain yang berwarna merah putih, bendera pusaka Indonesia melambangkan semangat kebangsaan, persatuan, dan perjuangan para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Bendera ini juga mewakili keberagaman budaya dan suku yang ada di dalamnya. Namun, seringkali kita melihat bahwa bendera pusaka kita tidak diberlakukan dengan baik. Banyak yang melanggar tata cara penggunaan bendera pusaka, seperti menempelkan gambar atau menulis di atasnya. Bahkan, membuangnya begitu saja ketika sudah tidak digunakan. Hal ini tentu sangat disayangkan, mengingat makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, mari kita saling mengingatkan dan mengajak satu sama lain untuk menjaga dan melestarikan bendera pusaka Indonesia dengan baik. Ketika kita menggunakan bendera pusaka, kita harus memastikan bahwa bendera tersebut ditangani dengan penuh hormat dan tidak dirusak. Selain itu, bagi kita yang belum sepenuhnya memahami makna bendera pusaka, mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mempelajarinya. Kita bisa mencari tahu lebih dalam tentang sejarah bendera pusaka Indonesia, serta makna dan simbol yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami hal ini, kita akan lebih menghargai dan menghormati bendera pusaka Indonesia. Terakhir, mari kita rayakan dan menghargai bendera pusaka Indonesia pada momentum-momentum penting. Seperti pada Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tahunnya, kita bisa ikut serta dalam upacara bendera, mengibarkan bendera pusaka dengan penuh semangat dan berjanji untuk terus melestarikannya.